Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen satu-satu. Tapi absensinya ada caranya. Saya absen satu-satu ya. Oh iya, sekarang tanggal berapa nak? Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Ahmad Alfar, induktor. Afu, arus. Aisyah, apa nak? Sifat rangkaian. Almas, rangkaian arus bolak-balik. Ariza, kapasitor. Clara, V maksimum. Diva, tegangan. Eji, impedansi. Elang, kapasitor. Dava, impedansi. Naila, apa sayang? Omega. Novi, diagram fasor. Selanjutnya Rania, kabel. Iya ya, kalau rangkaian listrik nggak ada kabel nggak nyambung ya Naya. Oke anak-anak, saya sudah absen, berarti masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar. Belajar apa coba? Rangkaian RLC hari ini. Iya. Arus bolak-balik atau arus arah. Arus arah udah pernah belajar? Arus bolak-balik? Sedang. Sekarang saya mau tanya dong. Tolong jawab satu orang. Apa yang kalian tahu tentang arus arah? Rangkaian listrik arus arah adalah rangkaian listrik yang muatannya bergerak satu arah saja sehingga polaritasnya tetap. Betul. Saya tandain ya. Yang bisa jawab dapat es krim. Tapi nanti kalau saya gajian. Kan nggak sekarang. Tapi tenang, saya ingat kok. Nah, ketika sudah mengerti rangkaian arus arah dan kemarin sempat kita belajar mengenai resistor atau rangkaian resistor. Ada yang tahu sifat dari rangkaian resistor? Apa Ref? Sifatnya Yes, sefase, Bu. sefase. Iya. Sefase sifatnya. Iya. Selain itu ada lagi yang menonjol selain sefase? Apa coba? Rangkaian resistor sifatnya apa sayang? Menghambat arus listrik. Menghambat arus listrik. Selanjutnya ada yang tahu tentang rangkaian induktor? Afu, apa Fu? Sebuah komponen elektronika pasif berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Oke. Selanjutnya, ini kita kalau mau masuk RLC kita harus tahu dulu sifat-sifat rangkaian, kan kemarin sudah diajarkan. Nah, setelah kita tahu yang kemarin kita bahas, baik itu rangkaian resistor, kemudian rangkaian induktor dan rangkaian kapasitor, ingat nak, resistor itu adalah hambatan. Di arus bolak-balik itu ada juga namanya hambatan, tapi sekarang namanya lebih keren. Dari tadi kalau saya lihat nih, saya absen satu-satu. Kalian kebanyakan menjawab adalah impedansi salah satunya. Nah, impedansi itu adalah merupakan hambatan total dari arus bolak-balik. Jadi di dalam impedansi itu ada hambatan induktor, kemudian ada hambatan kapasitor, sama ada hambatan resistor itu sendiri. Jadi gabungan dari ketiganya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Kan kita belajar tentang dari tadi, temennya juga ada yang nanya nih. Rangkaian. Coba, ada yang tahu nggak rangkaian itu ada berapa jenis? Apa aja? Seri dan paralel. Kalau seri yang seperti apa?
Yang tidak bercabang. Kalau paralel? Bercabang. Kalau farel? Ya, itu nama orang ya. Nah, sekarang setelah kita tahu dan kita pahami bahwa rangkaian itu ada seri, ada paralel. Pertama, saya akan kesini dulu ya. Kompetensi dasar yang mau kita acu pertama kali ini adalah menganalisis arus bolak-balik serta penerapannya. Apa tujuan kita hari ini? Tujuan pertama yang kita harus lewati hari ini adalah menganalisis rangkaian RLC. R itu apa sayang? Resistor atau hambatan. L itu apa sayang? Induktor. C itu apa nak? Kapasitor. Kalau digabung? RLC. Pintar. Slide selanjutnya ya. Setelah kita tahu tujuan kita mau menganalisis, pertama sudah dibuka kemarin simulasinya. Sudah, coba sekarang kita buka simulasinya ya. Di sini ada beberapa komponen. Ada apa aja coba? Kabel, baterai, tegangan AC, resistor, saklar sama bohlam lampunya. Kira-kira di pikiran kalian ini kira-kira apa yang akan terjadi? Apa coba? Sebuah rangkaian listrik. Kira-kira kalau sebuah rangkaian listrik di sini berarti yang mau kita amati adalah rangkaian listrik yang berhubungan dengan arus bolak-balik tentunya. Nah, ini dia. Ini rangkaian apa nak? Kalau disusunnya seperti ini. Seri. Kenapa kalian bisa bilang seri? Pinter, tidak bercabang. Kalau yang dipasang di sini ada apa aja? Oke. Ada kapasitor, ada saklar, kemudian ada sumber, kemudian ada apa lagi nak? Tegangan, ada apa lagi? Ada bagian yang kalian lupa paling penting. Nah itu, kalau nggak ada kabel, nggak ada rangkaian. Kalau kalian sudah siap dengan barusan saya bertanya, silahkan sekalian duduk per kelompok sekarang. Satu kelompoknya 4 orang ya nak. Sudah dibawa kan laptopnya? Silahkan duduk per kelompok ya nak ya. Silahkan kalian masuk coba ke virtual lab yang sudah ibu kasih. Kemarin di LKPD-nya sudah ada kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Coba, sudah dibuka? Setelah kalian berhasil membuka simulasinya, jangan lupa baca dulu. Baca dulu di lembar kerja siswanya. Silahkan dibaca apa yang harus pertama kalian lakukan. Setelah bisa membuka, diminta apa di lembar kerja siswanya? Iya, susunlah rangkaian RLC. Coba silahkan disusun rangkaian RLC-nya. Kalau voltmeter harus dipasang secara apa nak? Paralel, pintar. Berarti untuk rangkaian paralelnya harus dilihat paralel RLC dari L sampai dengan C. Ya, silakan lakukan praktikumnya. Ibu akan mengamati. Kamu lihat berapa Henry-nya, berapa faradnya, berapa voltase yang terukurnya. Udah, sekarang dicatat hasilnya berapa? Iya, 5.500 Henry-nya.
Silahkan dicatat. Ini apa coba? Ini ohm. Ini tuh resistor. Nah, ini resistor, yang ini induktor. Betul. Silahkan dicatat datanya. Berapa itu Reva nilainya? 1,47. Ketika induktornya berapa? 0. Biar. Kemudian induktornya berapa itu nak? 5.000. Kapasitornya? 10 farad. 0,10. Oke. Itu sudah dicoba? Ya udah dicatat ya, sudah dapat. Itu ketika Henry-nya berapa? Induktornya berapa? 5.500. Kapasitornya 0,20. Voltase yang terukur? Iya, itu sama. Min 8, Oke, silahkan dicatat. Kenapa saya? Ke grafiknya, lalu kalian screenshot dulu. Nanti data grafik bisa disatukan ketika kalian membuat laporan, kan bisa buat laporan juga. Iya, dicoba semua sudah. Grafiknya udah dapat. Grafik arus, grafik voltase sudah dapat. Belum, baru nyoba satu. Sekarang coba semua. Jadi nanti ada yang mengolah data, ada yang membuat laporan nih. Laporannya akan berbentuk seperti ini. Tapi nanti dia akan terbaca awalnya berapa sih lah. Ketika kita ukur voltase yang terukur itu pasti akan sama dengan yang di sini. Mengamati nggak tadi? Yang saya lihat dari yang lain ternyata hampir sama. Coba. Nah, kalau iya, betul. Coba. Ya, geraknya akan sama. Ya nggak? Iya. Sama nggak? Iya. Sama ya. Nah, akan berbeda apabila kalian mengukur masing-masing. VR sendiri, VL sendiri, VC sendiri, atau V kapasitor sendiri. Tapi nanti bisa di total. Kalau tabel 2, 3, 4, 5 dia nggak sendiri-sendiri karena dimintanya secara keseluruhan. RLC bukan kapasitas, bukan rangkaian masing-masing. Betul. Tapi kan ada anak kadang mau coba ini dihitung masing-masing, ini dihitung masing-masing, ini dihitung masing-masing. Nanti kalau digabung hasilnya sama harusnya gitu. Pembuktian buat dirinya. Tapi kalau sesuai dengan LKPD ibu, kalian hanya mengukur voltase dari ujung ke ujung langsung. Awalnya kalian berapa orangnya? 5.000 semua kan? Sesuaikan data ini 5.000, ini 0,10, voltasenya dipasang pojok kiri kanan osilatornya. Coba dipasang aja. Ya. Sip. Nah, itu dia mulai dari mana, Nak? Dari bawah. Nah, dia mulai dari min. Gitu loh. Anda harus cermat awal dia membuat grafik dari mana, dari bawah atau dari atas, atau pas di sebelum. Iya, dibikin garisnya dulu. Ini bisa di screenshot ya. Di screenshot ini data kamu awalnya. Gitu. Nanti ketika mau mengukur arus dengan osilator, mau mencari grafiknya, buka ini pasang.
Itu dia emang tertinggal. Kalau dilihat dari gerakan, Iya Bu. Ya ini lebih cepat anginnya. iya. Cuman emang ini yang ini lebih nukik, kalau yang ini kan nggak terlalu. Jadi maksudnya tertinggal tuh kecepatannya bukan dari 0 atau minus gitu. Nah, bagi tim, kan nanti ada yang diminta menghitung impedansi. Iya, cara ngitung impedansi harus dapat XL dulu loh. XL, XC, baru bisa dicari impedansinya. Nah, boleh pakai Canva, boleh pakai PPT, boleh juga menampilkan lembar kerja yang sudah saya buat. Silahkan. Senyaman kalian ya nak ya. Sudah siap? Sudah dihitung impedansinya. Nah, waktu presentasi hanya 15 menit. 15 menit itu paparan 5 menit, menjelaskan 5 menit. Nanti ada menjawab pertanyaan. Jelas sampai di situ? Sudah siap ya? Kalian perwakilan masing-masing kelompok. Ya, kelompok ini wakilnya siapa? Tio, maju, hadirin Tio. Kelompok belakang. Perwakilan. Bisa, kelompok ini. Nah, permainannya hanya 5 menit. Ini mengadu konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi, berarti itu siap maju. Perhatikan tangan saya. Udah? Cacing. Kembali. Ular, cacing, 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 ular, cacing, ular, cacing, ular, 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 cacing, cacing. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Diva. Perkenalkan nama saya Kafka. Perkenalkan nama saya Zakwan. Perkenalkan nama saya Farhan Rizkullah. Langsung aja. Di materi ini kita mempelajari tentang arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus tersebut juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang atau bentuk gelombang segi empat. Sedangkan ada sifat rangkaian RLC. Sifat rangkaian RLC seri adalah arus yang melintasi R. Sifat rangkaian RLC seri adalah arus yang melintasi R, L, dan C akan sama. Sama di sini berarti nilainya sama dan fasenya juga sama. Sedangkan untuk tegangannya berbeda yang berarti berbeda fase dan nilainya. Nah, di sini ada sifat rangkaian RLC. Yang pertama ada rangkaian bersifat induktif jika XL lebih besar dari XC, di mana arus tertinggal dari tegangan sebesar theta. Yang kedua ada rangkaian bersifat kapasitif jika XL lebih kecil dari XC, di mana arus mendahului dari tegangan sebesar theta. Yang ketiga ada rangkaian bersifat resistitif atau resonansi jika XL sama dengan XC, di mana arus sefase dengan tegangan. Di sini ada contoh dari praktikum yang kami lakukan. Yang pertama data dari voltase 5000 Henry dan 0,10 farad. Voltase yang dicoba itu. Ya. Oke. Sedangkan di sini ada arusnya yang datanya dari 5000 Henry dan 0,10 farad. Data yang ketiga ada 7500 Henry dan 0,15 farad. Kita coba dengan voltase. Sedangkan ini data grafik yang kita lakukan pada praktikum tadi. Lagi ya.
Nah, data pengamatannya ini, resistornya kan tidak ada yang berubah 10 ohm semua. Sedangkan induktornya percobaan yang pertama 5.000, percobaan kedua 7.500, percobaan ketiga 10.000, percobaan keempat 10.000, dan percobaan kelima 7.500. Sedangkan kapasitornya juga ada 0,10, 0,15, 0,20, 0,15, dan 0,20. Hasil voltase dari percobaan pertama itu 7,53, percobaan kedua minus 8,42, percobaan ketiga minus 8,88, percobaan keempat 3,26, sedangkan percobaan kelima minus 8,68. Dan untuk hasil kuat arus ampernya, percobaan pertama 0,52, percobaan kedua 0,17, percobaan ketiga 0,08, percobaan keempat 0,19, dan percobaan terakhir atau percobaan kelima 0,18. Nah, ini gambar Pak. Pertanyaan, gambarlah grafik tegangan dan arus yang terbentuk dari rangkaian RLC. Untuk gambar yang pertama itu gambar tegangannya seperti ini, dia dimulai dari minus 10, sedangkan gambar arusnya dimulai dari angka 0. Kalau untuk digabunginnya, gambar grafiknya jadi seperti ini. Soal nomor 1. Nah, gambarlah grafik. Adakah kelompok yang berbeda dengan kelompoknya Kafka? Siapa yang berbeda? Revita? Ada lagi yang berbeda? Kelompoknya Revita berbeda di mana, Rev? Yang tegangannya, Bu. Tegangannya kenapa? Mulai dari atas, bukan dari bawah. Mulainya dari atas, bukan dari bawah. Kenapa, Reva? Di tegangannya, kalau itu kan tegangan benar-benar dari bawah, itu kan dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah. Sekarang untuk gambar yang pertama Kafka, itu datanya berapa Kafka yang Kafka masukkan? Berapa Henry? Berapa? 5.000 Henry dan 0,10 farad. 5.000 Henry dan 0,10 farad. Ini datanya. Tadi Revita nyobanya Yang 5.400 sama 0,15. 0,15. Reva? 6.000 Henry sama 0,15 farad. Oke, berarti udah jelas bakal berbeda. Karena dari induktor yang berbeda dan dari kapasitor yang berbeda. Nomor 2 dulu anakku. Nah, bagaimana bentuk grafik apabila induktor dan kapasitor diperbesar? Gimana, Kak? Kalau untuk kapasitornya, dari arusnya sendiri nggak ada yang berubah, saya sebenarnya masih sama dengan arah ini. Sedangkan dari arusnya ini lebih pendek, dia mengecil sedikit, Bu. Oh, lebih mengecil sedikit. Iya. Kalau induktor diperbesar. Iya, induktor dan kapasitornya diperbesar. Oh, kalau induktor dan kapasitor diperbesar, itu katanya bentuk grafik arusnya menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Nomor 3, berapakah besar impedansi dari masing-masing percobaan? Di masing percobaan ini kita sudah hitung. Percobaan pertama XL 15.700, percobaan kedua 23.550, percobaan ketiga 31.400, percobaan keempat 31.400, dan percobaan kelima 23.550. SC-nya itu ada 3,18, 0,471, 0,628, 2,123, dan 1,592. Hasil impedansi dari perhitungan L, XL, dan XC-nya adalah 15.696, 23.549, 31.399, 31.397, dan 23.548. Kita tutup, adakah yang mau ditanyakan? Siapa? Boleh, Revan? Kalau yang tadi kan yang grafik, kalau H-nya sama I-nya Kapasitor. kapasitor sama Induktornya sama. Nah, kalau induktor sama kapasitornya dinaikin, tadi kan arusnya yang berubah kan, jadi ada lebih landai. Nah, gimana kalau misalnya salah satu aja yang dinaikin, entah kapasitornya atau induktornya yang dinaikin? Pertanyaannya intinya menurut Revan itu kan apabila salah satunya dikecilkan atau salah satunya dibesarkan, apa yang terjadi dengan grafiknya? Silahkan dijawab. Zakwan, Wakin, Diva. Mau menanggapi Boleh, silahkan Aryo. kalau di percobaan kelompok saya pertama itu kan cobanya di 5.000 Henry sama 0,10 kapasitor farad. Kalau di
grafik dia itu seperti gelombang Bu. Jadi sama kayak DNA. Tapi kalau misalkan yang pertemuan kedua, Henry-nya kita naikin jadi 5.500, habis itu kapasitornya tetap 0,10 yang dinaikin induktornya. Jadi dia itu, dari yang grafik yang pertama tadi Bu, yang dari 5.000 Henry, harusnya mulainya dari 5 di atas dia. Tapi kalau misalkan dinaikin dari jadi 5.500, harusnya dari 0 terus baru naik. Kalau misalkan tegangannya tetap sama-sama dari minus 10 naik ke atas. Seperti itu. Kalau Karinnya nyobanya justru malah dilihat dari bentuk grafik. Kalau misalnya tadi induktornya dikecilkan, kapasitornya tetap ya. Ternyata yang terlihat itu adalah tegangan tidak berpengaruh, tapi arusnya makin nukik, nggak landai, dia nukik. Nah, ini yang dipermasalahkan itu oleh Revan itu, yang ditanyakan itu adalah kalau induktornya turun, kapasitor tetap, itu ternyata yang terjadi yang tadi beda dengan yang Karinnya coba. Kaf? Diva? Kalau misalnya di kita itu tegangannya itu lebih tinggi, tapi ininya agak melandai. Kalau arusnya sudah arusnya berarti sama dengan kelompoknya Revan, ya kan? Berarti ini masih bisa dijadikan. Nah, inilah yang bisa kita analisis berikutnya. Karena belum tentu, karena percobaan itu harus berkali-kali. Kecuali kalau Karinnya nyoba, kelompoknya Lang nyoba, kelompoknya Siti nyoba, kita baru bisa menyimpulkan. Tadi di LKPD saya memintanya tidak Henry diturunkan, tapi Henry dinaikkan, kapasitas tetap, atau kebalikan. Saya tidak memerintahkan atau tidak menghimbau untuk Henry-nya diturunkan. Berarti kita harus analisis kembali nih. Saya juga tidak bisa menjawab karena yang saya minta itu adalah berbeda dengan apa yang ditanyakan. Jelas, Nah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ditulis nama, tidak jadi masalah. Kalau memang khawatirnya nanti Bu Risma dendam, tapi saya malah berharap ya itulah kekurangan yang hari ini bisa saya perbaiki besok. Kalau Anda menarik nih Bu dengan cara seperti ini, berarti langkah ke depannya untuk pembelajaran yang bisa kita jadikan simulasi, kita akan simulasikan. Bukan hanya kesan permainan, bukan hanya kesan fokus dan tidak fokus. Jelas, Nah? Saya berikan refleksi hari ini untuk diberikan kritik dan saran. Jangan ragu untuk menuliskan kritik dan saran karena memang saya butuh untuk belajar dan belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.